Baik, kita mulai saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Sehat ya? Bisa diaktifkan kameranya hari ini? Oke, ya yang lain segera menyusul. Senang sekali hari ini bertemu kembali di perkuliahan mata kuliah manajemen UKM. Hari ini adalah pertemuan yang ketujuh. Ya, Anda lebih dulu ini mendapatkan materi perkuliahan ketujuh karena rata-rata masih pertemuan yang keenam, tetapi memang karena harus begitu, ya seharusnya Anda sudah di pertemuan ke-12, ke-10 ya atau ke-11. Tapi karena keterbatasan waktu, nanti kita akan gantikan ya hari Selasa atau hari Rabu malam. Hari Selasa dan Rabu malam. Ya, jadi dua pertemuan langsung. Hari ini pertemuan ketujuh kita singkat saja karena memang materinya nggak begitu banyak. Mungkin nanti kita lebih banyak ke diskusi. Kita akan membahas tentang cara menentukan lokasi usaha yang tepat. Ya, jadi nanti saya akan berikan strateginya, kemudian strategi pemilihan lokasi, kemudian kita nanti ada sesi diskusi lah ya terkait lokasi yang kita inginkan itu harus seperti apa ya, atau kalau misalkan lokasinya sempit kepengen punya usaha bagaimana begitu ya, nanti saya akan coba berikan solusi. Seperti biasa sebelum kita mulai kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik teman-teman, terkait lokasi usaha ya, lokasi usaha ini sesuatu hal yang penting ya. Kalau kemarin harga juga penting ya, lokasi usaha juga penting ya. Oleh karenanya strategi memilih lokasi usaha yang strategis ya, bukan hanya semata-mata rame saja ya, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan lain ya. Anda salah pilih lokasi diharapkan bisa rame, ternyata karena kesalahan kita memilih lokasi jadi nggak rame gitu ya. Kemudian akses penting juga, akses lokasi usaha mudah dicapai itu juga menjadi pertimbangan ya. Oleh karenanya teman-teman harus bisa memahami terkait lokasi usaha ya. Saya akan berikan strategi ya, ada 9 strategi nanti dalam memilih lokasi usaha ya. Kita akan bahas sama-sama. Saya akan share screen dulu. Bisa terlihat teman-teman? Bisa ya? Baik, ya, menetapkan lokasi usaha yang tepat, materi perkuliahan kita. Ya, tadi sudah saya buka bahasanya memilih lokasi yang tepat buat usaha kita sesuatu hal yang penting dalam berusaha. Ya, jadi teman-teman harus perhatikan. Nah, di sini kita akan membahas hanya strateginya saja. Ya, ini nggak perlu. Ada 9 strategi memilih lokasi usaha. Yang pertama, tingkat kepadatan penduduk sekitar lokasi. Kepadatan ini bukan berarti sempit ya. Karena kalau misalkan padat tapi sempit, orang nggak mau juga gitu loh. Ya, artinya ramai lah. Ya, ramai di sekitar lokasi usaha itu ramai. Tetapi yang perlu dicatat adalah ada space atau ada ruang untuk parkir begitu. Jangan padat tapi orang mau parkir aja susah. Nah, itu menjadi pertimbangan Anda salah pilih lokasi begitu. Ya, jadi bukan hanya sebatas padat penduduk, tetapi tidak ada lokasi parkir. Ini juga tidak baik untuk lokasi usaha. Ya.
Usahakan memilih lokasi usaha yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi. Semakin tinggi kepadatan penduduk di suatu lokasi, maka semakin besar pula potensi pasar sebuah usaha. Ya, ini sudah hukum alam sebenarnya. Ya, tetapi sekali lagi coba pilih penduduknya rame tapi tempat usaha Anda harus ada space atau ruang, ya, pengunjung untuk parkir, orang nyaman lah begitu. Ya, mungkin Anda menemukan ada suatu tempat yang ramai sekali, nggak ada parkir, jadi susah gitu loh. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, besar pendapatan masyarakat di sekitar lokasi. Ya, Anda harus sesuaikan gitu. Kalau Anda produk yang dijual mahal, tetapi pendapatan di sekitar lokasinya memang tidak sesuai dengan produknya, ya percuma juga gitu. Ya, Anda jual makanan yang harganya proporsinya 30.000. Penduduk sekitarnya mohon maaf, daya belinya atau pendapatannya kalau kita tahu rata-rata pekerjaannya mohon maaf ya mungkin berada di kalangan bawah. Ya. Jadi ini tidak pas. Jadi Anda kalau misalkan cari lokasi usaha, sesuaikan dengan produk yang Anda jual, ya, dengan pendapatan masyarakat sekitar. Ya. Besar pendapatan masyarakat yang ada di sekitar lokasi juga mampu mempengaruhi usaha yang akan kita bangun, ya. Sebab tingkat pendapatan masyarakat juga akan mempengaruhi terhadap daya beli konsumen. Ya. Kalau Anda jual makanan yang harganya di bawah 10.000, mungkin bisa di mana aja lokasinya. Ya. Jika Anda ingin menjalankan usaha dengan produk yang harganya sedikit tinggi, ya sebaiknya pilih lokasi yang daya belinya tinggi juga. Ya, tadi sudah saya jelaskan kalau usahanya produk yang dijual rendah, ya pilih lokasi yang memang secara pendapatan juga nggak begitu tinggi, disesuaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, memperhatikan tingkat keramaian lalu lalang kendaraan yang lewat. Ya, artinya akses ini juga penting. Kemudian dilihat dari keramaian lalu lintas juga penting. Ya, ada pendapat dari teman saya, dia jual sarapan, ya, ini kan termasuk usaha mikro juga ya, jual sarapan pagi, tetapi lokasi usahanya cari yang memang lalu lintasnya banyak orang pergi kerja, bukan pulang kerja. Ya, jadi banyak cari lokasi karena dia jual sarapan, lokasinya itu yang banyak dilewati oleh orang mau pergi kerja. Ya, Anda bisa perhatikan, berarti kalau misalkan di dekat kampus kita Pancabudi itu di arah mana yang orang lebih banyak pergi kerja kalau menurut Anda? Nah, yang lebih banyak kantorannya arah kemana? Arah yang ke Carrefour ya kurang lebih ya. Kalau yang dari kampus Gatot Subroto. Dibandingkan mau ke Tomang Elo atau mau ke Binjai. Ya. Nah, disarankan gitu ya, kalau saran dari teman saya, cari lokasi yang memang lebih banyak orang melintas kendaraannya. Ya, berarti kalau mau buka sarapan itu cocoknya di sebelah kiri atau di sebelah kiri dari kampus Pancabudi. Ya, disarankan. Ya, nah Anda boleh coba praktekkan juga gitu lah. Tapi intinya carilah yang memang lalu lintas kendaraannya banyak yang lewat di dekat usaha Anda. Ya. Nah, jadi ini bisa ditentukan juga usaha yang Anda jalankan dengan tingkat keramaian. Kalau misalkan lokasinya banyak dilewati oleh motor, ya berarti usahanya mungkin cocoknya bengkel atau usaha-usaha makanan yang sesuai dengan kantong-kantong dari pemilik motor. Ya. Nah, kemudian yang keempat, banyaknya usaha yang mendukung lokasi tersebut. Ya, jadi kalau bisa Anda buka lokasi usaha itu yang di sekelilingnya itu juga banyak pengusaha-pengusaha lain. Ya, banyak usaha-usaha lain,
Tapi minimalkan usaha yang sejenis. Walaupun katanya rezeki itu nggak kemana, misalkan di sekitar lokasi itu banyak jual lontong, ya tidak disarankan Anda jual lontong di situ gitu. Karena secara apa namanya, kuenya ya pasti sudah berkurang lah. Ya orang lebih banyak memilih begitu. Jadi rame, tapi kalau bisa usaha sejenis itu nggak begitu banyak di situ. Ya, paham maksudnya ya teman-teman ya. Oke, kemudian yang kelima, sesuaikan dana dengan lokasi usaha yang akan dipilih. Ya kalau modalnya sedikit ya jangan buka di mall gitu kan. Bahkan sekarang ini tips dari saya, kalau teman-teman punya modal masih di bawah 50 juta, ya masih di bawah nih, ya saran dari saya, Anda jangan buka usaha yang sewa lah. Usahakan buka usaha yang online aja sekarang begitu. Ya, kan banyak bisa jualan online. Ya, misalkan makanannya lewat GoFood, jualan dari rumah, boleh nggak apa-apa. Itu lebih baik. Ya, kalau masih punya dana atau punya modal untuk buka usaha di bawah 50 juta. Ya, jadi usahakan usahanya lewat rumah aja atau jualan online. Ya. Karena kalau Anda sewa nanti kena biaya sewa lagi, apalagi masih pemula. Kemudian yang keenam, pilih lokasi usaha yang tingkat kompetisi rendah. Nah, ini tadi disesuaikan. Ya, saya katakan bahwasanya pilih yang lokasinya rame, ada usaha, tapi kalau bisa yang tingkat kompetisi atau persaingannya rendah. Tadi kalau misalkan Anda mau jual burger, jangan banyak orang jual burger di situ. Cari tempat lain. Walaupun sekali lagi rezeki katanya nggak kemana. Tapi ya rezeki itu kan dibagi-bagi. Akhirnya orang mau beli burger, tinggal pilihan mau ke si A, si B, si C gitu. Secara market segment berkurang buat usaha kita. Ya. Kemudian perhatikan pula akses menuju lokasi usaha. Ya. Kalau bisa, kalau misalkan Anda buka di satu tempat, ya usahakan aksesnya itu mudah dilalui. Ya. Oleh kendaraan baik itu motor ataupun mobil. Karena itu saya rasakan sendiri kalau parkirnya susah, sempit gitu, saya nggak mau datang ke lokasi usaha itu. Ya. Kemudian tingkat keamanan yang mendukung, ya kalau bisa cari lokasi usaha yang aman. Ya, baik itu dari tempat parkirnya, kemudian keamanan dari pencurian. Ya, ini juga penting. Ya. Yang terakhir, ya perhatikan kebersihan lokasi usaha. Ya Anda jualan tapi lokasi sekitarnya tempat pembuangan sampah misalkan gitu, ya nggak ada yang mau beli. Atau ya kalaupun tadi ekstrim tempat pembuangan sampah tapi tempatnya jorok gitu ya, kumuh, ya orang nggak akan mau beli juga gitu. Ya, jadi kebersihan di sekitar lokasi usaha ini juga penting. Ya. Nah, itu 9 strategi memilih lokasi usaha teman-teman.